Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan serta selalu semangat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam menuntut ilmu. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, jangan lupa membaca doa dulu ya sebelum kita belajar, dengan membacakan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Masih dalam bab yang sama ya, yaitu bab 1, aku selalu dekat dengan Allah ya, atau iman kepada Allah ya. Apakah masih ingat sahabat-sahabatku, apakah itu arti iman? Coba siapa saja yang masih ingat. Nah, iman itu ialah percaya secara bahasanya ya. Kemudian secara istilahnya yaitu iman ialah mempercayai dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas Asmaul Husna ya. Di kelas 7 ini kita akan membahas hanya 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua ada Al-Khabir, yang ketiga ada As-Sami', dan yang keempat itu ada Al-Basir. Kita langsung saja ya sahabat-sahabatku semuanya. 4 Asmaul Husna. Ada Al-Alim yang artinya maha memiliki ilmu. Ada Al-Khabir yang artinya maha teliti. Ada As-Sami' yang artinya maha mendengar. Dan ada Al-Basir yang artinya maha melihat. Nah, keempat Asmaul Husna ini, nama-nama Allah ini akan kita pelajari ya. Sebelumnya Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Asmaul Husna terdiri dari 2 kata ya, yaitu asma dan husna. Arti dari asma yaitu nama-nama, dan husna itu ialah baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada berapa sih Asmaul Husna itu? Itu ada 99 nama Asmaul Husna. Nah, sekarang kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna saja. Bapak harapkan keempat Asmaul Husna ini antum semua bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim. Al-Alim yaitu maha mengetahui ya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui hamba-Nya ya, baik yang bersembunyi maupun yang tidak bersembunyi ya, maupun yang ketahuan. Hal yang terkecil pun Allah senantiasa mengetahuinya ya, karena sifat Al-Alim itu maha mengetahui. Kemudian Al-Alim juga maha mengetahui semua ilmu ya. Keilmuan kita atau Allah mempunyai ilmu ya. Kita sebagai makhluk Allah
itu hanya dititipi ilmu, ya. Ilmu yang kita miliki itu ialah ilmu Allah, ya. Jika orang yang berilmu itu harus senantiasa jangan angkuh, jangan sombong, ya. Artinya setiap manusia yang berilmu itu harus senantiasa seperti padi, ya. Jika padi mau panen ataupun mau dipetik, ya, buahnya, hasilnya, maka padi itu selalu selalu tunduk, ya. Nah, begitupun manusia jika mempunyai ilmu harus selalu tunduk, ya, tidak boleh sombong. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari al-alim itu seperti apa, ya? Yang pertama, tidak berputus asa dalam mencari ilmu pengetahuan. Karena kunci sukses dunia dan akhirat itu ada dalam ilmu pengetahuan, ya. Baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Nah, menuntut ilmu itu dari kapan sampai kapan? Nah, dalam hadis menuntut ilmu itu dari sejak dalam buayan orang tua sampai ke liang lahat. Dalam artian dari sejak kita masih dikandung oleh orang tua, ya, sampai kita meninggal dunia. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan usianya. Kemudian yang kedua itu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena kunci kesuksesan tiada lain yaitu harus belajar, ya. Jika kita tidak ingin menjadi sampah masyarakat yang meresahkan masyarakat, maka kita harus senantiasa belajar. Belajar tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi belajar itu bisa di rumah. Belajar itu bisa di lingkungan masyarakat, di tempat bermain ataupun di mana saja, ya. Karena belajar itu tidak dibatasi oleh ruang, ya. Tidak dibatasi oleh ruangan. Terus silakan belajar dimanapun, kita harus tetap belajar, ya. Nah, yang ketiga tadi sudah dijelaskan, jangan sombong jika sudah menjadi orang yang berilmu, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-khabir, artinya Allah maha teliti. Apapun yang disembunyikan oleh kita pasti Allah mengetahui, ya, karena ketelitian Allah. Allah memiliki sifat al-khabir. Apa saja di sini? Contoh dalam perilaku sehari-hari, ya, yang mencerminkan seseorang al-khabir, bisa al-khabir atau teliti, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu telitilah dalam mengerjakan tugas dari guru. Jangan asal-asalan, jangan menyontek, ya, karena kalau menyontek itu pasti diketahui. Siapa yang mengetahui? Bukan guru, bukan orang tua, tetapi yang mengetahui itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sekali-kali menyontek. Nah, bagaimana Pak kalau ujian? Sama, ujian juga kita jangan menyontek. Bagaimana kalau nilainya kecil? Kalau nilai kecil itu tidak apa-apa. Justru kalau nilai kecil itu bisa bangga, ya, karena itu hasil pekerjaan sendiri yang nantinya itu harus kita perbaiki. Kalau nilai besar tetapi hasil dari nyontek,
itu tidak akan puas kepada diri kitanya. Ya. Yang kedua, telitilah pada saat Anda berjalan. Ya, berjalan fokus. Jangan sampai berjalan itu menggunakan HP. Ditakutkan nanti ada lubang, kemudian kita jatuh, atau ada batu di depan kita, kemudian batu itu ditendang oleh kita, akhirnya kita jatuh. Maka telitilah dalam berjalan. Nah, yang ketiga itu telitilah dalam menghitung uang. Ya. Jika kita diamanahi di kelas sebagai bendahara, maka telitilah dalam menghitung uang, karena uang itu sifatnya panas, ya. Sifat uang itu panas. Jika hilang, maka kita harus ganti rugi. Jika tidak mau hilang, maka kita harus teliti dalam menghitung, teliti dalam menyimpan, dan lain sebagainya, ya. Yang keempat, telitilah dalam belajar. Siapa yang mau sukses? Pasti semuanya ingin sukses dunia dan akhirat. Maka telitilah. Salah satunya teliti dalam belajar. Di zaman sekarang, ya, itu berat, tantangan hidup semakin berat. Di era COVID ini tentunya sangat berat sekali tantangan hidup yang harus kita jalani, ya. Oleh karena itu, kita jangan berleha-leha, akan tetapi kita harus kuat untuk menghindari itu semua, ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, supaya kita lebih baik lagi ke depannya, ya. Insya Allah keempat poin ini harus kita harus ada dalam diri kita, ya, agar kita lebih teliti dalam menjalani hidup, ya. Karena hidup itu hidup yang sebenarnya hidup nanti di akhirat kelak, ya. Kalau di dunia kan kita hidup, akan tetapi di dunia itu hanya sementara waktu, ya. Nah, untuk selanjutnya As-Sami' artinya maha mendengar. Allah itu maha mendengar apapun yang kita ucapkan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama, berdoalah dengan suara halus, karena Allah maha mendengar. Allah akan mendengarkan orang-orang yang berdoa, meskipun berdoanya dalam hati. Jangan sampai keras-keras, Allah minta ini dan lain sebagainya. Tidak usah seperti itu. Cukup di dalam hati saja kita berdoa, insya Allah Allah maha mendengar, ya. Perkataan meskipun dalam hati pasti Allah mendengarkannya, ya. Jika kita ada unek-unek di dalam hati, pasti Allah mendengarkan. Oh, A lagi membicarakan orang ini karena ini, pasti Allah mendengarkannya. Kemudian yang terakhir itu ada Al-Basir, artinya Allah maha melihat, ya. Dalam contoh kehidupan sehari-hari itu seperti bahwasanya Allah melihat gerak-gerik hambanya. Gerak dari kita itu dilihat oleh Allah, jangan salah, ya. Apapun yang kita lakukan pasti Allah melihatnya. Jangan sampai kita melakukan
kesalahan dengan kesalahan yang sama, ya. Karena Allah melihat itu semua. Apapun yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan di dalam tidur pun Allah melihat makhluknya, termasuk melihat diri kita. Maka kita senantiasa harus mawas diri, ya, dalam artian harus menjaga diri kita supaya kita tidak terjerumus. Yang kedua, Allah selalu melihat hamba-hambanya yang menangis setiap malam. Dalam artian Allah selalu melihat hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat qiyamul lail. Kemudian dalam sholat qiyamul lail tersebut, orang tersebut menangis. Menangis karena apa? Menangis karena dosa-dosanya, ya. Ini bagus. Jika kita menangisi karena dosa-dosa, menyesali karena dosa-dosa yang kita perbuat selama kita hidup, nah, insya Allah jika kita bertaubat dengan taubatan yang nasuha, taubatan nasuha, dengan taubat-taubat sebenar-benarnya taubat, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah, ya. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, syirik, menduakan Allah, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya mumpung kita ada umur, ada sisa umur yang kita miliki, yuk kita berserah diri kepada Allah. Jika bisa, kita menangis setiap malam kepada Allah, ya. Cari keridhaan Allah. Jika Allah ridho, pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi jika Allah tidak ridho, maka tidak akan selamat, tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian hikmah beriman kepada Allah itu apa? Yang pertama, hikmah kita beriman kepada Allah akan lahirnya potensi tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya Allah itu satu. Yang kedua, hikmah dari beriman kepada Allah itu melahirkan sikap baik sangka. Insya Allah jika kita beriman kepada Allah, kita akan berbaik sangka kepada orang lain. Yang ketiga, lahirnya sikap tabah, dalam artian sikap ikhlas. Apapun yang Allah berikan, kita harus tabah menghadapinya, ya. Kemudian serahkan lagi segala permasalahan tersebut kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari kemusyrikan, ya. Dijauhkan oleh Allah dari sifat musyrik, syirik ataupun menduakan Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.